Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musafariana NIM 215031003 dan teman saya Hafidzatul Hidayah NIM 215031007. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ekonomi makro sederhana pemikiran Adi Warman Karim. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Hafidzatul Hidayah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, untuk ekonomi makro sederhana yang A, yaitu ekonomi satu pulau satu orang. Pengertiannya, orang yang punya lahan yang luas, namun untuk dirinya sekalipun itu kosong. Jadi, di buku ekonomi makro yang dikarang oleh Adi Warman Karim itu diperumpamakan pada di suatu pulau itu hanya ada satu orang yang tinggal, dan di setiap harinya dia hanya bisa untuk memancing untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk makan, dan dia memikirkannya halnya untuk istirahat sehari. Maka orang tersebut yang memancing itu harus menghasilkan ikan lebih banyak, karena untuk makan di hari yang akan digunakan untuk istirahat, maka orang tersebut memikirkan untuk halnya di hari ini dia harus menghasilkan ikan yang banyak, yang lebih banyak dari hari sebelumnya, karena yang hari akan datang dia akan untuk istirahat. B. Ekonomi satu pulau 5 orang. Dari ekonomi satu pulau 5 orang, menurut penjelasan yang dikarang oleh Adi Warman Karim, itu diperumpamakan dalam sebuah kapal yang tenggelam di tengah laut. Bahkan semua penumpang itu meninggal ataupun hilang, kecuali 4 orang yang terdampar di pulau tersebut. Dan di sini saya akan gabungkan pada perumpamakan ekonomi satu pulau satu orang yang materi pertama. Maka jadinya itu 5 orang. Orang pertama itu menghasilkan ikan, orang kedua memiliki beras yang dibawa dari kapal, yang ketiga memiliki sleeping bag yang dari kata lain kantong tidur, dan orang keempat memiliki pisau kesayangannya, dan orang kelima memiliki radio kecil. Untuk bertahan hidup, masing-masing orang memancing ikannya sendiri-sendiri. Tentu saja, orang pertama yang telah berpengalaman memancing itu selalu mendapatkan ikan yang lebih banyak dan lebih berpengalaman, sehingga orang yang pertama itu mendapatkan waktu untuk istirahat untuk keesokan harinya. Bila ia ingin memakan ikan bakar tanpa harus susah payah, maka ia meminjam pisau orang yang keempat dengan imbalan memberinya ikan. Bila ia memberikan imbalan ikan simpanan kepada orang kelima, ia harus meminjam radio, dan begitu sebaliknya. Orang yang kelima itu mendapatkan ikan tersebut kalau ingin memakan, dan begitu seterusnya. Selamanya pertukaran itu berlangsung mulus. Ada kalanya ia tidak ingin meminjamkan, padahal kedua ingin berasnya ditukar dengan radio agar dapat berhubung dengan dunia luar. Bukan saja tidak mulus, bahkan juga diperlukan oleh waktu yang cukup lama ditukar dengan siapa. Keadaan ini dalam ilmu ekonomi tersebut, yaitu pertukaran dapat
terjadi bila ada keinginan yang cocok antara kedua pihak. C. Ekonomi satu pulau 5 orang dan uang dari langit. Dari Ekonomi satu pulau 5 orang dan uang dari langit yang dikarang oleh Adi Warman Karim itu diperumpamakan ada sebuah helikopter yang baru saja terbang untuk menghilangkan jejak ke beberapa yang simpanan harta rampokan itu. Uang yang dijatuhkan dari helikopter tersebut diantaranya jatuh di pulau tempat ke-5 orang tadi, ke-5 orang yang pembahasan B. Ekonomi satu pulau 5 orang. Nah, lebih tepatnya jatuh di depan orang yang pertama. Katakan saja jumlah uangnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Jadi sekarang telah terjadi perubahan dari ekonomi tanpa uang menjadi ekonomi uang. Orang pertama menawarkan kepada orang kedua uang tersebut. Orang kedua setuju asalkan seluruh uang tersebut untuk beralih uang tersebut kepada orang kedua. Nah, orang kedua menawarkan kepada orang yang ketiga, inkah ia menukar sleeping bag-nya dengan uang tersebut? Orang ketiga pun setuju asalkan seluruh uangnya itu untuknya, untuk orang ketiga. Beralih pula uang tersebut kepada orang yang ketiga. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya ke orang yang kelima. Orang kelima dan ditawarkan oleh orang pertama, inkah Anda menukar ikan tangkapannya dengan. Dan sekarang untuk orang yang kelima menawarkan kepada orang yang pertama, inkah Anda menukar ikan tangkapanmu dengan uang ini? Orang pertama menyetujui asalkan seluruh uangnya ini untuk beralih kembali kepada uang itu beralih. D. Ekonomi satu pulau 5 orang, uang dari langit dan raja. Dan ini diperumpamakan oleh orang pertama sebagai orang yang pertama kali ada di pulau itu dan paling berpengalaman menangkap ikan, serta selalu saja uang dari helikopter jatuh di depan orang pertama. Jadi, orang yang paling dominan dalam perekonomian pulau itu. Demikian dominannya sehingga keempat orang lalu sepakat menunjuk orang pertama menjadi pemimpin mereka. Ini diperlukan untuk mengatur lokasi pemancingan masing-masing orang. Jadi sekarang telah ada perubahan dari perekonomian tanpa pemerintah menjadi perekonomian dengan masa pemerintahan di mana orang pertama menjadi rajanya. Dan ada pun 2 perubahan penting dalam perekonomian pulau itu dengan ditunjuknya orang pertama sebagai raja, yaitu 1. Adanya kepemimpinan, 2. Adanya efektivitas kepemimpinan. 1. Adanya kepemimpinan. Menurut kesepakatan di pulau itu, orang pertama mempunyai hak untuk mengatur agar kegiatan ekonomi berjalan dengan adil, yaitu memastikan tidak ada rasa satu pihak pun yang terzolimi. 2. Adanya efektivitas kepemimpinan.
Keadaan objektif yang membuat kepemimpinan orang pertama dapat berjalan efektif adalah ia mempunyai kekuatan ekonomi yang paling besar. Ia menjadi pembeli terbesar dengan tangkapan ikan dan uang dari helikopter. Maka ia memiliki daya beli besar untuk mendapatkan menukar uang dengan barang milik orang lainnya. Untuk dampak adanya kepemimpinan, yaitu ditunjukkan kepada orang pertama sebagai pemimpin, menimbulkan implikasi baru. Jasa yang diberikan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan secara adil merupakan kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang di pulau itu. Untuk itulah mereka bersedia memberikan kompensasi kepada orang pertama dan penghargaan berupa uang atau barang. Dan dampak adanya efektivitas kepemimpinan. Kekuatan ekonomi yang dimiliki orang pertama menimbulkan implikasi baru. Transaksi di pulau menjadi lebih efisien. Orang-orang selain orang pertama kini dapat menjual miliknya kepada orang yang pertama. Selanjutnya, bila mereka memerlukan sesuatu, mereka dapat memperolehnya dari orang pertama. Maka orang pertama telah berubah menjadi seorang produsen, konsumen, sekaligus seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang, ia membeli barang untuk menjualnya lagi. Ekonomi banyak pulau, banyak orang, banyak uang, dan banyak raja. Kini saatnya pada keadaan yang mendekati perekonomian sebenarnya. Untuk yang pertama, bayangkanlah di pulau tersebut tinggal 1 juta orang yang perilakunya ekonomi persis sama dengan orang pertama dan disebut sebagai masyarakat golongan nelayan dan saat ini menguasai birokrasi pemerintahan. Dan kedua, bayangkan pulau yang ada dari tadi kita bicarakan adalah sebuah negara yang mempunyai kedaulatan sendiri. Ini pun tidak membawa perubahan apapun terhadap analisis sebelumnya. Untuk yang ketiga, bayangkanlah uang yang jatuh dari helikopter itu tadi adalah uang yang dicetak oleh pemerintah negara tersebut. Anggaplah helikopter itu adalah pabrik pencetakan uang. Ini juga tidak mengubah apapun atas analisis sebelumnya. Dan sekarang bayangkanlah ternyata tidak hanya 1 pulau, ternyata ada banyak pulau lainnya. Masing-masing keadaan seperti pulau pertama, ada 5 juta orang yang perilakunya 5 macam, juga ada uang namun jenisnya berbeda. Pada masing-masing pulau, di tiap pulaunya memiliki raja masing-masing. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan penjelasan dari Mbak Hafidatul Hidayah ialah dalam ilmu ekonomi makro bagi penduduk pulau pertama yang mengalami melemahnya nilai tukar mata uang di pulau pertama disebut mata uangnya terdepresiasi. Depresiasi adalah menurunnya nilai tukar mata uang. Sedangkan bagi penduduk pulau-pulau lainnya yang mengalami penguatan nilai mata uangnya terhadap mata uang pulau pertama disebut mata uangnya terapresiasi terhadap mata uang pulau pertama. Apresiasi adalah menguatnya nilai tukar mata uang. Sekian hasil diskusi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.